سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahr as-sadaqah wa syahr al-ibadah wa syahr al-ukhuwah wa syahr takwin al-usrati as-sakinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Sidang salat jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini ummat wahidah, umat yang menyatu. Wa asasu hadzal mujtama', dan pondasi dari mujtama' ini adalah al-usrah, keluarga. Dari keluarga yang soleh akan muncul masyarakat yang soleh. Dari masyarakat yang soleh akan muncul satu bangsa yang soleh, yang baik. Oleh sebab itu Islam sangat memperhatikan masalah keluarga ini sejak dari awal. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan contoh orang yang paling baik terhadap keluarganya. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Bukan terhadap orang lain dulu, terhadap keluarganya. Kalau ada orang yang keluarganya berantakan, marah-marah mulu sama keluarganya, tapi dengan orang lain, dengan masyarakatnya, seakan-akan baik sekali, itu merupakan satu kebaikan yang palsu. Sebab kata Nabi, ana khairukum li ahli. Aku sebagai teladan adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Oleh sebab itu, tujuan daripada pernikahan itu adalah menciptakan keluarga yang utuh, yang menjadi ahli surga semuanya. Tadi ayat yang saya bacakan dari surat At-Tur. Orang-orang yang mukmin, walladzina amanu, orang-orang yang mukmin, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian diikuti oleh keluarganya, anak cucunya yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami himpun bersama anak cucunya, turunannya di sorga. Jadi tujuannya adalah bagaimana berkeluarga menjadi ahli surga semuanya. Dalam surat yang lain juga disebutkan jannat wa'adni yadkhulunaha, surga Aden yang mereka masuki bersama siapa? Wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, orang-orang yang soleh dari keluarganya, dari bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari turunan-turunannya. Tujuannya adalah bagaimana di dunianya bagaikan di surga, dan di akhirat jelas masuk surga bersama-sama.
Itu adalah pembentukan keluarga. Karena keluarga yang sakinah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari kamu sekalian itu berpasang-pasangan. Azwaja, berpasang-pasangan. Ketika dijadikan berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kamu sekalian itu sakinah kepada istrinya. Sakinah, tenang. Nah, untuk sakinah ini kemudian Allah memberikan dua modal. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Modal pertama adalah rasa cinta. Dengan rasa cinta ini, keluarga menjadi tenang, nyaman. Bapak-bapak yang bekerja capek-capek pulang, bertemu dengan istrinya, keluarganya nyaman. Sakinah itu tujuan. Sedangkan modalnya untuk sakinah itu mawaddah. Pertama, mawaddah ketika masih muda. Mawaddah itu rasa cinta. Ketika masih muda, yang perempuan masih cantik, yang laki-laki masih ganteng. Tetapi kalau sudah tua semuanya, supaya tetap sakinah, Allah memberikan bekal yang lain, yaitu rahmah. Kalau sudah 70 tahun ke atas, 80 tahun ke atas, yang tadinya badannya kenceng, kulitnya masih kenceng, tetapi ketika 70, 80 sudah mulai peyot, tidak ada harapan mawaddah. Allah menjadikannya rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi bukan samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah itu tujuan kehidupan agar jadi masuk surga semuanya. Sedangkan bekalnya untuk tetap sakinah sampai tua, Allah memberikannya mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Wa ja'ala bainakum, Allah menciptakan antara kaum sekalian itu mawaddah. Kemudian yang keduanya, ketika sudah tua, Allah menjadikannya rahmah. Nah, untuk sakinah ini, supaya semua tujuan pernikahan itu tercapai. Tujuan pernikahan itu baik itu tujuan medis, membuat kita sehat jasmani rohani, atau tujuan ekonomi, yang tadinya miskin jadi cukup. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ketika sebelum menikah, tujuannya boleh jadi hanya sendiri, tetapi ketika menikah ada tujuan sosial, hubungan dengan besannya, dengan keluarga-keluarganya, dengan sanak tunanya menjadi besar, tujuan sosial. Tetapi ada tujuan yang sangat luar biasa, dan ini yang utama, yaitu tujuan religi, tujuan spiritual, untuk menciptakan keluarganya sakinah. Nah, di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah kesempatan yang luar biasa untuk menciptakan keluarga sakinah ini. Berbagai macam dorongan-dorongan dari Rasulullah SAW di bulan Ramadan supaya keluarga itu tambah sakinah. Contoh, ketika bersama-sama berbuka bersama, tarawih bersama, malamnya tahajud, zikir bersama, tilawah Al-Quran bersama, seharusnya menjadikan keluarga itu sakinah. Ketika siang hari seorang suami, seorang istri tidak boleh ada ngambek, tidak boleh ada marah, khawatir puasanya tidak manfaat. Kam min shaimin laisa lahu min siyami. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya.
illa al-ju' wal atas, cuma rasa lapar dan dahaga. Karena marah, matanya tidak dijaga, mulutnya nggak dijaga, telinganya nggak dijaga, tangannya juga boleh jadi nggak dijaga. Bukan untuk membuka mushaf, tapi untuk scrolling melulu, khawatir nanti menjadi manusia-manusia yang merugi di bulan Ramadan. Ketika kondisi di rumah bersama-sama, apalagi kemudian dituntut di bulan Ramadan ini untuk seorang suami bagaimana bisa membangunkan istrinya, apalagi khususnya nanti 10 hari terakhir. Di awal Ramadan pun Rasulullah SAW sudah menyatakan, man aiqadha ahlahu, barang siapa yang membangunkan keluarganya, malam hari dibangunkan, anaknya dibangunkan, ya, bukan istrinya saja, anaknya yang sudah bisa sholat dibangunkan. Kemudian thumma tawaddo'a, kemudian keduanya berwudu, wa asbagha fil wudu, kemudian menyempurnakan wudunya, enggak asal-asalan. Kemudian sholat bersama-sama, maka kata Rasulullah SAW, kutibat minadz dzakirin wadz dzakirat, dimasukkan termasuk kelompok adz-dzakirin wadz dzakirat, wadz dzakirin Allah wadz dzakirat, wadz dzakirin Allah katsiran. Ya, orang dimasukkan ahli zikir, dan ahli zikir adalah termasuk daripada ciri ahli surga. Dan di bulan Ramadan kesempatan untuk itu sangat luar biasa, sangat banyak. Bukan sekedar itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain malam harinya demikian, kemudian siang harinya, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, suasananya nyaman, karena semuanya berusaha untuk mendekat kepada Allah. Tidak ada keributan, tidak ada suara keras, tidak ada orang marah-marah di rumah. Kemudian ketika sore hari seorang istri menyiapkan masakan untuk suaminya dan keluarganya, suaminya Masya Allah membantunya, satu yang sangat indah. Maka mengapa ketika di bulan Ramadan kesempatan untuk di keluarga lebih banyak? Ketika kantornya dikurangi jamnya, ketika anak-anak sekolahnya dikurangi jamnya atau ada yang diliburkan, supaya keluarga ini betul-betul menyatu. Sebab di era global seperti ini yang paling bahaya adalah keretakan rumah tangga. Dan ketika rumah tangga itu retak, maka aras akan bergoyang ketika ada sekeluarga yang pecah. Pernah dalam pengajian saya sampaikan bahwa ketika iblis itu mengerahkan setan-setan, iblis itu pimpinan setan, mengerahkan setan sejak pagi sampai malam, mereka untuk menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Dan ternyata godaan yang paling besar bagi manusia adalah perpecahan keluarga. Jadi ketika setan itu lapor kepada iblis, saya telah menggoda si fulan yang tadinya sholat berjamaah enggak sholat berjamaah, meninggalkan berjamaah, yang tadinya berzikir tidak berzikir, yang tadinya tilawah tidak tilawah. Kata iblis, itu biasa. Bahkan sampai ada setan yang melaporkan si fulan yang tadinya sholat fardu menjadi tidak sholat fardu karena disibukkan dengan pekerjaannya.
masih dianggap biasa. Tetapi ketika ada laporan dari setan bahwa saya telah berhasil memporak-porandakan satu keluarga yang tadinya damai, tentram, akhirnya terjadi firaq, pecah, cerai. Kata iblis, ini adalah program unggulan. Jadi program unggulan iblis itu adalah memporak-porandakan keluarga. Maka kalau keluarga sudah porak-poranda, apalagi di bulan Ramadan, naudzubillah, maka sanak turunnya bisa berarti nggak jelas, anaknya dididiknya nggak jelas. Nanti dengan keluarga besan-besannya berarti ada sesuatu, sehingga al-wihda, at-tarabut, persatuan keluarga untuk menciptakan keluarga yang sakinah, menciptakan masyarakat yang utuh akan tidak berhasil. Jadi pengaruhnya, multiplier efeknya itu yang sangat luar biasa ketika keluarga itu. Maka di Ramadan ini indah sekali kita semakin pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kita. Kita yang paling peduli terhadap keluarga kita. Kita yang paling peduli kepada pendidikan anak-anak kita, pendidikan agama anak-anak kita, sehingga tidak ada yang melanggar. Sebab dikhawatirkan kalau ada seorang suami ataupun seorang istri, kemudian ada pelanggaran agama di rumah, yang perempuan yang seharusnya kalau sudah balik harus berjilbab dibiarkan untuk pergi tanpa jilbab, dia membiarkannya. Kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya kemudian pacaran atau dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan syariah, kalau ada orang tua yang membiarkan begitu, dikhawatirkan tidak masuk surga. Mengapa? Orang yang keluarga, seorang pimpinan keluarga, ibu rumah tangga yang tidak peduli terhadap pendidikan anaknya, sehingga banyak pelanggaran agama di dalam rumah, itu disebut dayyuth. Dan Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata dayyuth, tidak akan masuk surga orang yang disebut dayyuth, yaitu orang yang membiarkan dalam keluarganya ada pertentangan, ada kemaksiatan, ada ketidakberesan dalam keluarga. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita seluruhnya bisa menjadikan keluarga kita sakinah, keluarga kita betul-betul menyatu, beribadah bersama, berpuasa bersama, buka bersama, sahur bersama, dan tidak ada kata-kata yang menyakitkan salah seorang dari kita. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah seluruhnya dan tidak termasuk orang-orang yang gagal di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.